Terima kasih buat hari ini. Betapa Engkau dahsyat bagi kami. Kau ajaib. Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Oleh karenanya kami mau menaikkan lagu cinta untuk-Mu. Karena Engkau dahsyat bagi kami. Terima kasih Bapa. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Oh, lagu cinta untuk-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan baik. Oh. Ajar kami Tuhan dalam hari-hari kami. Biarlah kami terus menyenangkan hati Tuhan, karena Engkau setia. Kami harus setia kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Sampai akhir ku menutup mata, ku
ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, tetap setia, tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan. Shalom warga kerajaan yang dikasihi oleh Sang Raja. Kita berjumpa kembali dalam program Voice of Victory. Saudara, seringkali Bapak Gembala menyampaikan bahwa life is a war. Hidup itu adalah peperangan. Dan untuk kita dapat memenangkan peperangan, maka kita harus mengetahui siapa Tuhan kita, siapa diri kita, dan siapa musuh kita. Saudara, kalau kita lihat di ayat tema kita di bulan ini yang diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10, di sana kita dapat melihat siapa diri kita. Di sana kita juga dapat mengetahui identitas yang Tuhan berikan kepada kita. Lebih jelasnya, saya akan bacakan ayat tema kita ini dalam terjemahan sederhana Indonesia yang bunyinya demikian. Tetapi kita sudah dipilih Allah menjadi umat-Nya yang istimewa, bangsa yang suci dan imam-imam untuk melayani Dia yang adalah Raja Agung. Semuanya itu diperbuat Allah bagi kita, supaya kita mengabarkan hal-hal luar biasa yang sudah Dia lakukan, khususnya ketika Dia memanggil kita keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terang-Nya yang luar biasa. Kitalah yang dimaksud dalam ayat firman Allah yang berkata, "Dulu kalian bukan milik Allah, tetapi sekarang kalian sudah menjadi milik-Nya yang istimewa. Dulu Allah tidak mengasihani kalian, tetapi sekarang kalian sudah menjadi orang-orang yang Dia kasihani." Jadi saudara, dari ayat yang barusan kita dengar, kita dapat menyimpulkan bahwa kita diberikan identitas oleh Tuhan sebagai umat yang istimewa, saudara. Ya. Lalu kemudian kita adalah bangsa yang suci, umat yang kudus. Dan kita telah dipilih oleh Allah untuk menjadi imam yang melayani
Sang Raja yang agung. Jadi dari ayat ini juga kita dapat melihat, saudara, bahwa Tuhan memberikan identitas tersebut untuk satu tujuan. Ada tugas yang Tuhan berikan pada kita, yaitu untuk mengabarkan hal-hal yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh Sang Raja Agung. Dan khususnya adalah perbuatan yang besar yang telah dilakukan oleh Sang Raja yang membuat kita dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Saudara, sebagai duta kerajaan Allah, sebagai representative of Christ Kingdom, tugas kita adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan Injil Kerajaan Allah berbicara tentang Sang Raja dan pemerintahannya. Kita harus mengabarkan hal-hal besar yang dilakukan oleh Sang Raja. Dan kita memberitakan itu bukan hanya dengan perkataan kita, saudara. Tetapi kita juga harus memberitakan melalui gaya hidup kita. Melalui budaya yang sudah kita hidupi di dalam kehidupan kita, yaitu budaya kerajaan Allah. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita. Kita tahu, saudara, budaya daripada representative of Christ Kingdom adalah light, love, integrity, grace, humility, dan truth. Kebenarannya, saudara, bahwa Sang Raja itu adalah kudus. Dan dia menghendaki kita untuk hidup kudus juga. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-15, firman Tuhan menyebutkan di sana, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi gaya hidup dari seorang yang memiliki warga negara kerajaan Allah itu adalah hidup kudus. Dan itu harus kita beritakan, saudara. Kita kabarkan melalui kehidupan kita. Lalu kemudian gaya hidup yang kedua sebagai seorang yang memiliki warga negara kerajaan Allah adalah senantiasa menggunakan mulutnya untuk memberkati, untuk memberitakan kabar baik itu, saudara. Jadi hati-hati, jangan gunakan mulut kita untuk membuat gosip, tapi biarlah mulut kita pakai untuk memberitakan hal-hal yang luar biasa yang sudah Sang Raja kerjakan, khususnya terhadap kehidupan kita. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-36 disebutkan demikian, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Nah, saudara, oleh sebab itu kita mesti hati-hati dengan perkataan kita. Dan gaya hidup yang terakhir yang harus kita tunjukkan ya kepada orang-orang di sekeliling kita, Sang Raja adalah orang yang rendah hati. Kita tahu bagaimana dia mau meninggalkan tahtanya, turun ke dunia. Untuk apa? Untuk menyerahkan nyawanya bagi kita, supaya kita beroleh keselamatan. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan saya akhiri di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa, terima kasih untuk kasih karunia yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga Kau telah memilih kami untuk menjadi umat yang istimewa, menjadi umat yang suci, yang kudus, jadi imam yang melayani Sang Raja Agung. Kami tahu keterbatasan kami, ya Bapa. Kami minta Roh Kudus-Mu mengurapi kami, sehingga kami dimampukan di dalam kehidupan kami mengabarkan hal-hal pekerjaan yang luar biasa dari Sang Raja, khususnya bagaimana telah memanggil kami keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dan biarlah melalui gaya hidup kami, melalui perkataan kami boleh memberikan pengaruh terhadap lingkungan di mana kami berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan Allah semakin diperluas. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.